Shabbat Shalom. Yang di depan saya sapa Shabbat Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Yang di belakang harusnya enggak kalah nih sama yang di depan. Shabbat Shalom. Haleluya. Shabbat Shalom adik-adik sekolah Sabat. Sepi suaranya. Puji Tuhan, meskipun cuaca di luar mendung bahkan gerimis hujan, tapi saya bersuka cita melihat antusias anak-anak Bapak Yahweh hari ini. Sebab hari ini Tuhan katakan Dia sedang open house. Tuhan sedang membuka pintunya, membuka rumahnya, dan Dia ingin menjamu kita hari ini. Mari kita mempersiapkan seluruh hidup kita. Handphone mungkin bisa di silent, segala sesuatu yang mau dikerjakan lebih dahulu bisa ditinggalkan sejenak. Hari ini kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini kita mau hanya Kau dan aku, kata Tuhan. Haleluya, kita akan memulai ibadah kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri dan kami persilahkan kepada Bapak Gembala untuk menyalakan menorah. Haleluya. Sebelum kita memulai lebih dalam lagi di dalam menyembah Tuhan, kita naikkan satu pujian ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Bapak Yahweh. Adik-adik sekolah Sabat yang ada di luar boleh ikut bernyanyi memuji Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Bapak Yahweh. Haleluya. Hari Sabat, hari di mana Bapak Yahweh berhenti dari segala pekerjaannya dan Dia menguduskan hari Sabat, dan ada berkat double porsi pada saat kita masuk di hari Sabat. Bersukacita. Haleluya. Mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan.
ini ada senyum yang manis yang dibawa ke hadapan Tuhan. Haleluya, kita masih tetap berdiri. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan panggilan sabat yang diambil dari Yesaya 58 ayat yang ke-13 dan 14. Demikianlah firman Bapa Yahweh. Jika karena sabat engkau membalikan kakimu dari melakukan apa yang engkau sukai pada hari kudusku dan menyebut sabat sebagai kesenangan yang dimuliakan bagi kekudusan Yahweh, dan engkau memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri, tanpa mencari kesenanganmu sendiri, atau membicarakan perkataanmu, maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Yahweh, dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakub leluhurmu, sebab mulut Yahweh telah berfirman. Amin. Haleluya. Kudus, 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 kudus. Semua Israel, Abi Kudus Abi Yahweh, sebab melukas kemuliaan. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Kudus, Raja segala raja, penebus Israel adalah sebab. Bapa, kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan di hari Sabat yang mulia. Setelah 6 hari kerja Bapa, banyak hal yang telah kami lalui. Kami menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang hari kerja, 6 hari kerja Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, sehingga Bapa menuntun kami sampai hari ini berada di bait-Mu Tuhan untuk beribadah kepada-Mu. Bapa, banyak hal yang telah kami lakukan, kami rancang, kami pandang, dan kami ucapkan. Ampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, kelalaian kami, kelemahan kami, kealpaan kami, ketidakmengertian kami.
Bapa basuhlah dengan darah anak domba Paskah, darah Yesus Hamasi. Terberciklah atas kami Bapa, hamba membawa anak domba yang tersembelih, Yesus Hamasi. Anugerah yang Bapa berikan, anak domba yang tidak bercacat. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas kasih anugerah-Mu yang tak terbalaskan kami. Terima kasih Bapa, kami ingin memuji-muji kebesaran keagungan Tuhan di hari Sabat yang mulia ini. Pertolongan kami datang di dalam nama Tuhan Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Hamba habiskan ibadah Syabat Raya demi nama-Mu yang Maha Kudus, Tuhan yang Echad, yang tiada duanya. Bisem Yesus Hamasi Adon Wero Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Mari hari ini kita mau menyembah Bapak Yahweh. Karena sebuah ibadah, sebuah penyembahan itu adalah komunikasi dua arah. Hari ini bawa persembahan-Mu yang terbaik buat Tuhan. Sebagaimana seorang perempuan yang berdosa, ketika dia menyadari keberadaannya, dia sadar dia butuh Tuhan. Dan dia datang dengan membawa yang terbaik ke kaki Tuhan. Minyak yang paling mahal, dia menyekanya dengan rambutnya. Dan sejak saat itu Alkitab mencatat perempuan ini hidupnya diubahkan. Dan saya percaya ketika kita menundukkan, meletakkan seluruh hidup kita di bawah kaki Bapa Yahweh, maka ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Minta hari ini supaya Bapa Yahweh menerobos setiap kubu, setiap tembok yang dibangun oleh pemikiran manusia kita. Sehingga hidup kita boleh mengalami terobosan, kita menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Kami datang Tuhan, kami membawa seluruh hidup kami. Berkuasalah atas kami Tuhan, sebab Engkaulah pusat penyembahan kami. Sebab Yahweh lah pusat kegerakan. Dan kami percaya kegerakan itu masih akan terus terjadi di jemaat-Mu GPR. Haleluya. Kami bawa sembah dan pujian kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Yahweh, we enthrone You. Berdiri di tengah kami, di tengah umat yang menyembah kepada-Mu ya Yahweh. Berkuasa, ambil alih, berotoritaslah atas kami. Yahweh, we enthrone You. We enthrone You. Kami mengundang hadir-Mu di tempat ini Tuhan. You are King. Standing here in the midst of us, we raise You up with our praise, and as we worship Him,
sembah. Kami mau menjadikan Bapa Yahweh sebagai satu-satunya yang terutama di dalam hidup kami. Yahweh, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yahweh, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, Ruhitatam. Mari bawa persembahanmu yang terbaik. Sembah dan pujian memenuhi tempat ini. Amin, haleluya. Sembah dan puji, Ruhitatam. Yahweh Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, Ruhitatam. Haleluya. Sembah dan puji, Ruhitatam. Sembah dan puji, Ruhitatam. Yahweh Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, Ruhitatam. Sembah dan puji, ada pujian, ada penyembahan yang terbaik yang naik ke hadapan hadirat Bapa Yahweh. Ruhitatam. Yahweh Tuhan adalah Raja. Mari naikkan pujian ini sekali lagi dengan hatimu, dengan seluruh hidupmu. Kami sembah sebagai Raja. Ya. Ditinggikan dan dipuji. Yahweh kami puja. Yahweh,
tahtamu. Kami adalah umat-Mu Tuhan. Sembah dan puji Biarlah kuasa pujian penyembahan Tuhan ditempati di urapan dari Sembah dan puji ruhi tahtamu. Yahweh Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Sembah dan puji ruhi
biarkan kebenaran Bapak Yahweh itu yang terus berbicara, berkuasa atas hidupmu dan hidupku. Hari ini ada terobosan yang Bapak Yahweh kerjakan atas kita. Sebab di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman. Dan Bapa Yahweh memberikan kemenangan bagi hamba-hamba yang diurapinya. Mari kejar perkenanan Bapa Yahweh, kejar hadirnya. Hari ini dia membuka rumahnya. Hari ini dia katakan pada hari Sabat ada berkat double porsi, ada berkat tak lazim yang Tuhan sediakan bagimu. Bapa Yahweh mau duduk sehidangan dengan engkau. Mari ambil, raih kesempatan yang Tuhan berikan bagimu. Buat itu menjadi sebuah momentum yang mahal. Haleluya. Bawa kami lebih dalam lagi menyembah-Mu Bapa. Tenggelamkan kami lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Kami ingin mengalami perjumpaan pribadi dengan Bapa Yahweh. Kami tidak ingin datang ke tempat ini, tapi kami pulang membawa kesia-siaan. Tetapi kami mau pulang dari tempat ini, kami mengalami sebuah kemenangan, sebuah pemulihan, terobosan terjadi. Bukan hanya atas tubuh kami, tapi atas jiwa roh kami itu semakin Bapa Yahweh terobos. Sebab Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengubah kutuk menjadi berkat. Engkau Tuhan yang berkuasa mengubah keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Kami meninggikan Engkau Yahweh Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan. Mari buat sebuah pengakuan. Yahweh Sebab barang siapa yang katakan menjadi orang yang berbahagia, Kau orang yang suci hatinya akan melihat Elohim. yang bertata, Pujian ini untukmu Bapa. yang Pengakuan ini kami naikkan di hadapan-Mu. berkuasa, Jadi sebuah kesaksian bahwa Yahweh lah Tuhan atas hidup kami. Yahweh Tuhan, Kau Rajaku. Ditinggikan. Dimuliakan, Angkat tangan. Kami mengandalkannya kepada Bapa Yahweh. Menjadikan hidup kami. Yahweh Kami bawa ke hadapan Tuhan, Yahweh Tuhan.
ditinggikan. Ketika namamu diserukan ada Yahweh Tuhan, maka kami percaya tembok-tembok itu sudah diruntuhkan. Setiap tembok yang dibangun oleh pemikiran manusia, setiap tembok-tembok yang dibangun oleh kuasa kegelapan yang bertahta, kemenangan yang berkuasa. Yahweh Tuhan, Kau Rajaku. Yahweh Tuhan, Kau Rajaku. kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan, Haleluya. Kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Yahweh Tuhan yang ku puji, Yahweh Tuhan yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Yahweh Tuhan yang ku puji, Yahweh Tuhan yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat Haleluya. Sungguh hanya Engkau Yahweh Tuhan kami yang layak. Segala puji, segala hormat, kemuliaan, kejayaan, keagungan kami persembahkan kepadamu ya Yahweh Tuhan. Langit dan bumi adalah kepunyaan-Mu, dan biarlah segala yang bernafas sujud menyembah kepadamu.
Setiap lidah mengaku Engkaulah satu-satunya, Yahweh lah satu-satunya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Bapa Yahweh akan diselamatkan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Bapa Yahweh akan melihat terang yang besar. Dan kami percaya terang itu ada di tempat ini. Dan ketika terang itu terbit atas kami, maka Bapa Yahweh akan membuat kami berjingkrak-jingkrak, bersukacita, beria-ria. Sebab Bapa Yahweh lah yang menjadi barisan depan kami, menjadi panglima perang kami, menjadi penerobos di depan kami. Dan kami percaya hari ini ada perubahan, pemulihan, kesembuhan yang Bapa Yahweh kerjakan atas kami. Keselamatan yang besar itu terjadi atas kami. Setiap ikatan yang membelenggu jemaat-Mu hari ini, kami katakan itu terlepas. Kami katakan itu terbuka demi nama Bapa Yahweh. Dan setiap perkataan firman yang kami lepaskan hari ini, kami percaya itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi Bapa Yahweh mengerjakan jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari apa yang kami minta dan doakan. Sebab Bapa Yahweh sanggup mengubah dari yang tidak ada menjadi ada. Dan kami percaya berkat lazim itu akan terus kami nikmati. Kami akan terus melihat hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi setiap anak-anak-Mu. Mari Bapakku, kami mau terus tenggelam lebih dalam bersama dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu ada penciptaan. Hanya di dalam hadirat Bapa Yahweh kami boleh mengalami hal-hal yang supranatural itu. Terima kasih Bapa Yahweh, ambil alih ibadah kami. Penyembahan ini milik-Mu, ibadah ini milik-Mu. Dan kami mau mempersembahkan semuanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya hari ini apa yang terjadi di sorga terjadi di tempat ini. Di tempat kami berada, di teritorial kami berada, ada kuasa Bapa Yahweh, ada kuasa penyediaan yang juga akan terus kami nikmati. Terima kasih Bapa, segala puji, segala hormat, kemuliaan bagi-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Di dalam Putra-Mu Yesus HaMasiah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Bapa Yahweh. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Markus 12 ayat 29 sampai 31. Firman Tuhan. Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Keluaran 20 ayat 3 sampai 17 firman Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan. Sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan,
atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan memperdengarkan pembacaan firman yang dibawakan oleh Pala Alia. Kami persilakan. Pembacaan Halel yang terambil dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Kemuliaan dan keagungan Yahweh. Untuk pemimpin musik menurut nada lagu pemerasan anggur Mazmur Daud. Ya Yahweh Tuhan kami, betapa muliamu namamu di seluruh bumi, yang menempatkan keagunganmu di atas langit. Dari mulut bayi-bayi dan yang sedang menyusu, Engkau telah menetapkan kekuatan karena orang yang memusuhimu, untuk menghancurkan lawan dan dendam. Ketika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang telah Engkau tetapkan, siapakah manusia sehingga Engkau mengingatnya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhatikannya, dan Engkau telah membuatnya hampir sama dengan Elohim, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Engkau membuatnya berkuasa atas pekerjaan tanganmu. Engkau telah menempatkan segala sesuatu di bawah kakinya, kawanan domba dan lembu jantan dan semua binatang liar di padang, burung-burung di langit dan ikan di laut, semua yang mengarungi alur lautan. Ya Yahweh Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Pembacaan Torah diambil dari kitab Keluaran 25 ayat 1 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Persembahan untuk tabernakel. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan,
Katakanlah kepada Bani Israel bahwa bagiku hendaklah mereka mengambil persembahan hunjukan dan setiap orang yang hatinya berhasrat. Haruslah kamu mengambil persembahan hunjukan bagiku. Dan inilah persembahan hunjukan yang harus kamu ambil dari mereka, emas dan perak dan tembaga, dan benang nila dan urigu dan kirimisi, dan lenan halus dan bulu kambing, dan kulit domba jantan yang dicelup merah, dan kulit lumba-lumba dan kayu akasia, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk dupa wangi-wangian, batu krisopras dan batu-batu permata tatahan untuk efod dan untuk tutup dada. Dan haruslah mereka membuat ruangan kudus bagiku, dan aku akan tinggal di tengah-tengah mereka. Seperti segala hal yang telah kuperlihatkan kepadamu mengenai pola tabernakel dan pola segala perkakasnya, maka demikianlah kamu harus membuatnya. Amin. Pembacaan Haftarah yang terambil dari 1 Raja-Raja 5 ayat 1 yang dengan 18. Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo, dengarnya bahwa menjadi raja, sebab Hiram senantiasa bersahabat. Lalu engkau tahu bahwa Daud ayahku dapat mendirikan sebuah rumah bagi Tuhannya yang menerangi dia dari segala urusan. Yahweh menyerahkan ke bawah telapak, tetapi Yahweh Tuhanku telah memohon kepadaku, di mana-mana tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka. Dan ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah nama Yahweh Tuhanku, rumah seperti yang dijanjikan Yahweh kepada Daud ayahku demikian. Di mana-mana tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Yahweh Tuhanku, seperti yang dijanjikan Yahweh kepada Daud ayahku. Demikian anakmu yang hendak kedudukan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau. Dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sodom. Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, "Terpujilah Yahweh pada hari ini karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini." Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, "Aku telah mendengar pesan yang kusuruh sampaikan kepadaku tentang kayu aras dan kayu sanobar. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan membangkitkannya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana, sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku, seberapa yang ku kehendaki." Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo, seberapa yang dikehendakinya.
Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak tumbuhan. Demikian diberikan Salomo kepada Hiram dan tahun demi tahun. Dan Yahweh memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada di antara Hiram dan Salomo, lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel. Maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Ia menyuruh mereka ke gunung Libanon. 10.000 orang dalam sebuah berganti-ganti selama sebulan mereka ada di Libanon. Selama 2 bulan di rumah Adoniram menjadi kepala Rodi. Lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandor kepala Salomo yang mengenai pekerjaannya itu, yakni 3.300 orang banyaknya yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Amin. Pembacaan Brit Kadasa yang terambil dalam Matius 5 ayat 33 sampai 37, demikian firman Tuhan. Lagi kamu sudah mendengar bahwa kepada mereka pada zaman dahulu telah dikatakan, janganlah bersumpah palsu, tetapi penuhilah sumpahmu itu di hadapan Tuhan Yahweh. Namun aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah entah demi surga karena itu adalah tahta Tuhan, atau demi bumi karena itu adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena itu adalah kota raja yang besar. Atau janganlah bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa untuk membuat sehelai rambutmu pun putih atau hitam. Akan tetapi biarlah perkataanmu, ya jika ya, tidak jika tidak, dan yang selebihnya hal itu berasal dari yang jahat. Amin. Kadus, 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 Avi Yahweh sebab belokaras kevodu. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Kudus, yang Maha Mulia, Raja segala raja, oleh para ahli-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan, yang memasmurkan Torah-Mu dan mengindahkan pengajaran. Terberkatilah hamba-Mu secara pribadi, keluarganya, orang-orang yang Dia kasih, orang-orang yang menyayanginya. Berkati mereka, selamatkan mereka. Izinkan para hamba-Mu melihat mujizat-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib. Bawalah mereka masuk dalam rancangan Tuhan yang indah. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh, kekal sepanjang zaman, segala abad. Bisem Yesus Masya Adon Roh Kudus. Haleluya Bapa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang dibawakan oleh para aliyah. Dan bila setiap firman yang sudah dilepaskan hari ini, itu terus bertumbuh di dalam hati kita menjadi sebuah benih yang akan bertumbuh, berakar dan berbuah-buah. Haleluya, Bapak Yahweh memberkati. Kita akan memuji-muji Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita melihat bagaimana keadaan dunia akhir-akhir ini. Bencana, gempa, banjir, ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Tapi satu hal yang membuat kita kagum kepada Bapa, bahwa orang yang melekat dan mengasihi Bapa Yahweh, itu selalu ada perlindungan Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel ketika mereka berjalan sekalipun di padang gurun, tetapi ada tiang awan dan tiang api yang terus menyertai mereka. Dan Alkitab mencatat bahwa baju mereka itu tidak rusak, kasut mereka pun tidak rusak. Dan hari ini kita berdoa supaya apa yang dialami oleh bangsa Israel, penyertaan Tuhan yang luar biasa itu juga terjadi atas hidup kita. Haleluya, kita akan memuji Tuhan. Meskipun musuh ada di kiriku beriku rebah, berlaksa di kanan,
Tetapi kita akan Tuhan Bapa buat berbeda. Haleluya. Yang punya panci boleh kibarkan. Ini sebuah pengagungan kita kepada Bapa Yahweh. Betapa dia dahsyat, betapa dia kuat dan luar biasa. Meskipun musuh di depanku Bentangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. haleluya. Beribu lebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Janji Tuhan. Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yahweh Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Tuhan sumber kemenanganku. Yahweh sumber kemenangan. Haleluya. Sebab yang menyertai kita bukan tangan manusia, tetapi tangan Bapa Yahweh yang perkasa. Haleluya. Rintangan menghadang langkahku, ku tahu amin, Engkau bersamaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bangga pada Beribu lebah di kiriku, Tuhan. berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yahweh Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, Gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Tuhan sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Tuhan Sumber kemenanganku. Keselamatanku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Saya waktu dengar pujian ini kembali, waktu itu WL-nya Dedevi, saya begitu bergelora. Pujian ini begitu banyak janji Tuhan. Makasih Jose. Jose mau ikut nyanyi? Pujian ini ketika ditulis oleh Daud, artinya ada sebuah kesadaran yang dialami oleh Daud. Dia berkata, aku memandang ke gunung-gunung, engkau ada di sana. Aku ada di lembah pun engkau ada di sana. Artinya di dalam segala keadaan penyertaan Bapa Yahweh itu sempurna. Dan kita melihat bagaimana perjalanan, ini sedikit cerita jadinya ya. Karena pujian ini begitu memberkati. Bagaimana juga perjalanan Yusuf ketika dia dibuang di sumur, di rumah Potifar, di penjara. Sekalipun di keadaan yang tidak baik, tetapi Tuhan terus memberikan penyertaan yang dahsyat dan luar biasa buat Yusuf. Bapa memberikan kemudahan, Bapa membuat dia berbeda, dan Bapa membuat Yusuf
menjadi orang yang spesial. Bukan hanya di mata manusia, tetapi di mata Tuhan juga. Dan biarlah hari ini juga Tuhan mendapati hal serupa dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini sekali lagi ya. Kaulah kuatku. Haleluya. Yahweh lah sumber kemenangan. Yahweh sumber kekuatan. Meskipun musuh di depanku, mari katakan pada masalahmu hari ini, aku orangnya lebih dari pemenang. Engkau bersamaku. Sebab ada tangan Bapa Yahweh yang menyertai kita. Beribu rebah di kiriku, berangsa di sisi kananku, ku tahu janjimu. Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yahweh Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Tuhan, sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, Gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Tuhan, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Tuhanku dahsyat, Tuhanku haleluya. Tuhanku dahsyat berkuasa, Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Bapakku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tuhanku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. dari utara ke selatan, dari seluruh penjuru bumi akan menyembah kepada nama Bapa Yahweh. Dari utara ke selatan, nama Yahweh disanjung. Yahweh, Dari barat sampai ke timur, nama Yahweh disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Hey, hey. Yahweh, nama Yahweh, nama Yahweh disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, tinggi. Yahweh ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Yahweh ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. haleluya. Nama Bapa Yahweh akan terus ditinggikan. Amin. Kemuliaannya disaksikan dan kebesarannya akan terus diceritakan. Kita masih tetap berdiri, kita memuji Tuhan. Kita akan terus dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, dari satu pintu kepada pintu yang lain. Sebab tangan Yahweh yang perkasa itu yang menyertai kita. Dia katakan dia memberi kemenangan bagi orang-orang yang diurapinya. Haleluya.
sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah Tuhan, Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau yang pegang hidup Kau kami. pegang hidupku Jiwa sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya pegang hidup Kau kami tuntun Tuhan. langkahku. Haleluya. Yahweh, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya Untuk selamanya. Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu Tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. hanya Kau Tuhan, Hanya Kau Tuhan, kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Soalnya nggak nganing ya. Ketika saya mempersiapkan pujian untuk hari ini, setiap kata demi kata yang ada di dalam setiap lagu yang saya siapkan itu begitu merema, itu begitu membuat saya bersuka cita. Sebab ketika saya memperdengarkan kembali, menyanyikannya kembali, janji Tuhan itu terus dihidupkan. Dan biarlah kita hari ini juga ketika kita mendengar firman Tuhan, mendengar setiap perkataan firman, kebenaran itu tidak hanya sebuah perkataan biasa, tetapi itu menjadi sebuah roh yang menghidupkan. Dan ketika kebenaran firman Tuhan itu dilepaskan bagi setiap kita, saya percaya ada kuasa Bapa Yahweh yang menyertai. Sebab Dia katakan kerajaan sorga itu bukan hanya perkataan. Firman Bapa itu bukan hanya perkataan, tetapi ada kuasa. Dan saya teringat bagaimana kisah perjalanan Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka diperhadapkan pada dapur perapian. Tuhan membuat saya melihat begini, apa yang mereka alami bukan karena keberanian mereka, bukan karena kehebatan mereka, bukan karena kekuatan mereka, tapi karena mereka membuat satu pilihan yang membuat Bapa Yahweh tergerak untuk menolong mereka. Mereka membuat satu keputusan, mereka memilih untuk mempercayai Bapa Yahweh. Sekalipun Tuhan tidak tolong, kami akan tetap menyembah Bapa Yahweh. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tahu apa yang terjadi pada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi ketika Tuhan merimain itu kepadaku, wow, dahsyat apa yang Tuhan kerjakan. Keputusan mereka untuk terus mempercayai Bapa Yahweh di segala keadaan, itulah yang menyentuh Bapa Yahweh.
Dan itulah yang menggerakkan Bapa Yahweh menolong mereka. Dan hari ini Tuhan gak lihat siapa kita. Tuhan gak lihat bagaimana keadaan kita. Tapi Tuhan hari ini mau lihat keputusan yang mau kita ambil. Apakah kita mau terus mempercayai Bapa Yahweh atau tidak? Sebab sebuah proses itu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Dia katakan kalau emas itu sesuatu yang berharga, dia akan banyak dibakar, banyak dipukul. Pisau juga begitu. Kalau dia mau tajam, dia harus lebih sering dikikis. Dan Tuhan mau setiap kita hari ini terus dimurnikan dengan kebenaran. Karena sesuatu yang bernilai itu mahal harganya. Dan Tuhan melihat kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Buat pilihan hari ini dalam hidupmu, buat keputusan hari ini di dalam hidupmu.